Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kedua sesudah hari raya Tuhan Yesus diangkat ke surga. Gereja Katolik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdoa novena, mohon turunnya Roh Kudus, seperti yang telah dilakukan oleh para murid Yesus. Tradisi ini mau menunjukkan betapa besar iman yang hidup di dalam gereja. Benar, Yesus menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Namun kerinduan itu terlalu membara. Harapan itu dinantikan dengan kesungguhan. Kita boleh mengingat kembali sejenak bahwa semasa hidupnya Tuhan Yesus berjanji dalam sabdanya, "Carilah, maka kau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapamu akan memberikan Roh Kudus bagimu." Hari ini, lagi-lagi kita mendengar sabda Yesus sebelum terangkat ke surga, menegaskan bahwa jika para murid meminta kepada Bapa dalam namanya, Bapa pasti akan mengabulkannya. Saudara, berdoa mohon berkat dan anugerah Allah menjadi bagian dari kesibukan kita dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Tetapi dalam lamanya waktu itu, betulkah kita meminta yang terbaik kepada Tuhan? Seberapa banyak permohonan kita dibarengi dengan rasa syukur atau sesuai dengan kehendak Bapa? Mungkin yang terbanyak adalah doa minta-minta yang kita lambungkan ke hadirat Tuhan. Doa puji dan syukur jarang kita panjatkan. Kalau kita tidak betul-betul ada anugerah yang luar biasa. Kita harus menjawab dengan jujur, berapa lama waktu yang kita sediakan untuk bercengkrama dengan Tuhan? Saudara, kita sudah biasa menyisihkan waktu untuk minta-minta pada Tuhan kalau sedang butuh. Itu pun hanya sedikit waktu dari 24 jam dari sehari yang telah Tuhan berikan untuk kita. Namun hal yang menarik untuk diperhatikan bahwa Tuhan tidak menaifkan untuk meminta dan memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Inilah saat yang penuh rahmat bagi kita untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di tempat kudusnya. Kalau kita berdoa novena pagi atau siang atau sore hari, pastikan yang kita minta adalah Roh Kudus. Kenapa?
Karena Roh Kudus akan menuntun kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang lebih utama dalam kebutuhan harian kita. Saudara terkasih, Gereja Kudus menganjurkan supaya para gembala atau pemimpin umat atau kita masing-masing juga merenungkan kitab suci sesuai dengan petunjuk kalender liturgi. Melalui doa novena, Gereja Kudus berharap umat Allah diperkaya oleh santapan rohani yang baik dan bermutu dari firman hidup, terutama dari Injil. Dengan demikian, umat dididik untuk tahu apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga dengan cermat dan tepat memohon apa yang paling dibutuhkan oleh gereja dapat bersaksi dalam kehidupan di dunia ini. Hari ini misalnya kita diingatkan bahwa kita meminta dalam nama Yesus. Mengapa? Karena Bapa mendengarkan Putra dan telah menepati semua yang diminta anaknya itu. Sebab anaknya itu telah melakukan kehendaknya. Pengabulan doa Yesus sepadan dengan ketaatan totalnya pada kehendak dan rencana Bapa dalam hidupnya. Demikian pula, jikalau gereja kita menempatkan diri di bawah kepatuhan terhadap Tuhan, maka tidak perlu ragu lagi. Mintalah, maka Bapa akan mengabulkan doa kita. Kalau kita menyimak doa-doa yang dipanjatkan sepanjang Ekaristi mulai dari doa pembuka hingga doa penutup, semuanya diakhiri dengan ungkapan yang kurang lebih sama dan dapat diringkas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh, Gereja Katolik dalam liturginya sangat memperhatikan himbauan Yesus yang kita dengarkan hari ini. Dalam penerimaan sakramen-sakramen lain pun, rumus penutup doa yang dipanjatkan memang seperti ini. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jadi, mengapa mesti ragu-ragu dalam memohonkan rahmat istimewa kepada Bapa dalam nama Yesus? Ataupun kalau meminta dengan tanpa ragu, tetapi lebih pada pemaksaan kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan segala sesuatu yang kita mau. Dan tanpa kita sadari, kita tidak lagi meminta dalam nama Tuhan Yesus. Memang, kita harus meminta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Namun kita juga harus dan yakin betul apa yang kita harus minta. Kita minta Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberikan kehidupan yang semakin berpadanan dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang dimohonkan yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah pasti dikabulkan dan segera disediakan bagi kita untuk menerimanya dengan cuma-cuma. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jangan biarkan kami ragu akan janji Tuhan Yesus. Berilah kami Roh Kudus-Mu, dan biarlah Ia menguasai hati kami, jiwa kami, tubuh kami, dan hidup kami, agar kami menjadi pelaksana sabda Putra-Mu. Kami mohon ini semua dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami sampaikan kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.